Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Tolepani yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan menyaksikan dialog bersama kedua tokoh daerah kita, yakni sudah hadir bersama kita Bapak Tuan Qodhi atau Kaliluh Londalo, Bapak Haji Rashid Kamaru. Assalamualaikum. Juga tak lupa hadir bersama kita Sri Kandi, Kementerian Agama Kota Gorontalo selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Alhamdulillah, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Nasrun, Pak Tuan Qodhi, dan juga sahabat Tolepani di mana saja Anda berada. Ya. Terima kasih sahabat Tolepani. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan membahas tentang kearifan lokal yang dibalut dengan moderasi beragama, di mana budaya Gorontalo yang semakin hari dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo yang sekarang sudah dibalut dan diatur oleh moderasi itu. Dan sekarang tokoh moderasi itu berada di hadapan kita, yakni Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Bagaimana Bu tentang moderasi beragama di Kota Gorontalo? Apa sudah lebih ada peningkatan atau memang tetap masih biasa-biasa saja? Bagaimana sikap masyarakat dengan moderasi itu, Bu? Oke, berbicara tentang moderasi beragama ya, ini merupakan program mandatori Presiden yang diserahkan kepada Kementerian Agama. Dan sejak saya dipercayakan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian, Bapak Kakandil, untuk menjadi Kepala Kantor, sudah langsung bergerak untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Antara lain ini Pak Qodhi, yang sekarang ini Bapak Qodhi sampai kaget-kaget, wah ternyata kantor Kementerian Agama luas ya, sampai di belakang. Kemudian ada studio ini, begitu kan. Nah, studio ini pun kami namakan Studio Tolepani, artinya toleransi lokomotif perwakilan negeri. Karena setidaknya ada empat pilar yang harus kita tegakkan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Bahwa yang pertama tentang penguatan wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan pelestarian kearifan lokal, kita mengedukasi masyarakat untuk menjauhi tindakan kekerasan serta merawat kerukunan umat beragama. Nah, ini empat hal ini, dan studio ini kita bangun, kita buat dalam rangka melakukan sosialisasi, edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama itu sendiri. Nah, jadi Pak Nasrun, kita hadir nih sama-sama di sini, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kan studio kita ini punya program yang namanya program Wisata, bincang-bincang soal moderasi beragama. Pak Qodhi, kami memang memilih slogan-slogan, istilah-istilah yang kami pakai di kantor ini banyak dari bahasa Gorontalo, seperti bisalah. Bisalah kan artinya bicara ya, berbicara, tetapi kemudian ada akronimnya bincang-bincang soal moderasi beragama. Begitu juga Tolepani. Tuan Qodhi, kalau Tolepani itu bahasa Gorontalonya, apakah benar itu artinya inovasi? Benar ya, itu inovasi. Tolepani. Nah, jadi makanya kami memilih kata ini untuk kemudian kami namakan menjadi nama studio kita ini, gitu. Sambil kita mau menegakkan atau menjadi role model kepada masyarakat bahwa dari kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo sendiri yang sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa lokal, ini bahasa Gorontalo, untuk kita pakai pada kegiatan-kegiatan yang ada di kantor. Nah, tadi ini Pak Nasrul menyampaikan bahwa nanti kita akan
membincangkan tentang apa tadi Pak Nasrul? Budaya-budaya yang Iya, kearifan lokal ya, kearifan lokal kearifan lokal Gorontalo selama bulan Ramadan. Ramadan. Nah ini bagiannya Tuan Kodi ini. Tuan Kodi kan kalau di Gorontalo ada banyak yang saya Iya. tahu. Menjelang Ramadan itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Betul. Menyambut bulan Ramadan. Kalau ini kan kita Iya. baru belum sampai 10 hari Ramadan. Yang saya tahu sejak saya kecil itu, Iya. di zaman saya kecil kalau sudah mau masuk bulan Ramadan itu kita sudah mulai main-main itu Tuan Kodi, Ya. main bunggo. Ya. Oh iya. Mampu betul bunggu. Ya, mampu bunggo. Terutama Muhammad Talanggilala. Talang gila itu Itu apa? dijadikan pada Ali. Oh, beda. Oh iya. Iya. Jadi Bu, kalau kita meliris itu, ada hadis yang menyatakan entah itu masih dipermasalahkan juga hadis itu, entah apa itu, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Itu hadis itu yang populer, tapi sedikitnya dibantah oleh para ulama-ulama lain. Iya. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dicantum oleh api neraka. Mungkin itu yang maksud ibu tadi. Mopo butulo bunggo mau tutili ayah itu adalah bentuk atau wujud dari kegembiraan umat Islam ya mungkin. Mungkin Tuan Untuk Kodi barangkali bisa. gira ya. Oh, iya. Kita- Alhamdulillah sekarang ini kita bersyukur ya, bersyukur pada Allah, pada Tuhan yang Esa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Ya. Kita bersyukur juga bahwa bangsa kita ini letaknya persis di Katulistiwa. Iya. Katulistiwa itu nubil hemat itu sama-sama garis ilio. Oh, iya. Padahal Katulistiwa itu bahasa Arab, diambil dari hatun garis, Ya. al-istiwa sama. Oh iya. Kemudian bangsa kita disebut bangsa Indonesia. Iya. Ini juga dari bahasa Arab, Anisa, Anisa. sejuk, tenang, kondusif, damai. Oh gitu. Nah, mana yang pas seimbang itu pada diri manusia itu 12 jam di waktu siang, Ya. 12 jam di waktu malam. Indonesia ini satu kali 24 Iya. jam. Di wilayah negara lain ada katanya yang puasa siangnya lebih tinggi, lebih panjang, jadi puasa 22 jam. Iya. Tidak puasanya hanya 2 jam. Iya. Kalau Indonesia sama 12. Iya. Ya berarti kan Indonesia itu Bu, Indonesia kalau disebut oleh Pak Kodi tadi, Indonesia itu ada kata Anissa di situ, Iya. Anissa perempuan. Perempuan Iya. itu kata dasar itu empu. Jadi sudah tepat kalau Kota Gorontalo itu dipimpin oleh Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama. Memang sudah digariskan begitu mungkin Pak. Ya mungkin salah ya. Sampai Tolopani itu kan kreasi atau inovasi. Ya alhamdulillah dengan kehadiran beliau di sini perkembangan perubahan yang di Kementerian Agama Kota Gorontalo itu alhamdulillah dibilang walaupun hanya dalam 1 tahun masa kerja itu pesat maksudnya. Ada perkembangan luar biasa. Jadi beliau pun sudah menginstruksikan kepada penyuluh-penyuluh untuk memanfaatkan studio ini. Iya. Dengan apalagi momen Ramadan itu yang seperti disampaikan oleh Ibu tadi, yang kami lebih ingin tahu itu sampai kenapa masyarakat Gorontalo itu pada dulu itu wanu dia mengatili ayah di bulan Ramadan awalnya itu tidak merasa sehat maksudnya ada sesuatu yang kurang. Di tolo mau butuh bunggo. Tidak seru kalau tidak ada bunggo itu. Jadi mungkin Ibu juga minta referensinya bagaimana awal Sama mula Bapak dari ini itu bingung, ini iya. pasti, ini istilah bunggo ini apa sih? Iya. Bunggo gitu kan. Kayaknya Terus mungkin ini kita ayah itu ada apa sih? iya. Gitu. Iya. Memang itulah yang saya katakan tadi, karena negara kita ini cukup luas, kemudian dibalut dengan beragam kegiatan, Iya. beragam budaya. Nah, dalam bahasa kita biasa disebut tolopani. Apakah tolopani itu ada di dalam Al-Quran? Kan ceritanya begitu. Iya, iya. Kalau kita mau lihat di surat Yasin namanya halak itu desain. Desain. Iya, iya. Nah, lebih ke atas lagi yang maha mendesain itu adalah Tuhan. Allah ya Allah. Nah, kalau kita lihat surat Az-Zariyat ayat 20 wa fil afaqi ayat kini di alam falak ini ada tanda-tanda
bagi orang yang berpikir atau tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Nah, mungkin ini itu kita sudah tahu. Walau bukti mudah bukti mau tonggolipu, Iya. mau tolong buto, mau tolong agama, mau tolong pania itu desain-desain Iya. yang kita lakukan di situ. sambil ditranslate pakai motolo agama. Iya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu Ya, apa? kehidupan dalam rangka menanamkan keharmonisan di bidang agama. Ya. Oh, terus ada Masa satu Gorontalo lagi. itu kadang singkat tapi maknanya cukup luar biasa. Iya, iya. Sehingga itu tidak boleh hanya dilihat sepintas lalu. Ya. Ada juga istilah-istilah Ibu Kemenak yang bisa dipakai dalam kalangan umum dan ada hanya istilah-istilah yang khusus. TTB itu biasa dia tahu cuma lumulu teh itu. Iya. Kadang kita keliru di Iya. dalam memberikan Lumulu, terjemahan. lumulu, keliru. itu sedikit ada kekeliruan. Kekeliruan. Iya, Lumulu iya, itu iya. dari Saya bahasa baru dia dengar. kesasar. Iya, saya juga baru tahu kalau lumulu itu keliru. Ya, lumulu. Iya, iya, iya. Bukan saja kearifan kita ini di Gorontalo, betul untuk Gorontalo betul mau tulo bunggo ya. Kalau mali kala jangan ada lagi hal-hal yang menarik lainnya. Misalnya sebelum masuk di bulan Ramadan itu kan mau tiap untuk Pak Nasrul tilang bola dia kalau mau kita bisa puasa itu lamalani jadi Ramadan ya. biasa diistilahkan dengan lamalani. Iya. Ono saban itu ada yang bilang dia mak. Iya. Kalau yang saya tahu ada kawan saya nama belakangnya Lamalani. Iya. Itu bahasa Lamalani itu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Oh iya. Bulan suci iya. Ramadan. Biasa. Berarti orang itu lahir di bulan Ramadan ya pasti Iya, ya ada sampai mama di tutu malam ini lamalani, Iya. puasa itu. Oh iya, sehingga ada harga Lamalani Iya. di belakangnya. Iya, Ini kan biasa banyak juga. di Pak Masrul ya. Pertama pengabuti mapi itu apa itu Pak Nasrul lamalani itu lama-lama di rumah Lilani padahal Oh, lama-lama. Ya. jadi Iya. bukan lama-lama di rumah Iya, Lilani. iya. Tapi akan Lamalani. datang bulan Iya. Ramadan. Iya. Masya Allah. Dia untuk Iya. paling dulu mengerti yang bunda itu arti Allah itu mah puasa. Sebelah datang mencala-cala aja maling antara lain itu sama itu mau melihulo limu ya. Iya, Iya. mandi lemon, Mandi mandi lemon. jeruk. Iya. Iya. Kalau mungkin di Jawa sana mandi kembang. Mandi kembang. Mandi wangi. Iya, adat yang dari Gorontalo itu yang terjadi di bulan Ramadan itu kan ada berapa, satu itu tili ayah, Iya. itu bunggo, Iya. ada tumbilot tohe. Iya. Ah, Pak Nasrun pernah main bunggo waktu kecil. Iya. saya hobi, Bu. Oh, hobi Saya ya, pengen sama hobi kalau sekali begitu. itu. Laki-laki perempuan pokoknya main Iya. bunggo. Biar nanti kita bakar-bakar kita itu harus alis sampaikan itu. ke sahabat Nah, Telopanin nih, bunggo itu apa? Jadi Iya. bunggo itu kan bambu ya. Bambu yang di mainan bambu. ada berapa Kemudian ruas ya? bambu itu ada beberapa Iya, ruas iya. dilubangi Iya. di ujungnya, Iya. di ruas terakhir. Iya. Kemudian nanti akan diisi Diisi dengan minyak dengan tanah tanah, ya, iya. minyak tanah kemudian ditiup ya, Iya. disulut api, tiup. Nah dia nanti akan bunyi jadi kayak meriam Oh, gitu. iya, betul. Gua mau patu dati mau butuh dah. Oh, kalau semakin Semakin panas panas dia dia semakin makin Iya, kencang. kencang istilahnya bunyinya. Karena bahasa Indonesianya meriam bambu. Meriam, oh iya, Oh, iya, meriam bambu. Iya. Bunggo. Mungkin di daerah lain ada juga meriam bambu itu, tapi kalau di Gorontalo meriam bambu atau bunggo tadi Iya. itu memang dia sengaja hadir menjelang Ramadan. Jadi Iya. kegembiraan anak-anak bahwa sebentar Biasanya kan lagi- Gorejibu ya Ibu. Masih bulan Kemenak, Rajab ya. Gorejibu Oh itu iya, mah. iya, masih Sampai bulan mau Rajab. awal-awal lo puasa. Iya. Karena tuh melulu itu puasa tapi itu kan sarana putih di pol putih media cetak, Betul, media betul. elektronik putih di polu kan. Iya, Jadi iya. mau bungkus Sudah ada tua bunyi-bunyi sudah bungkus itu? so puasa itu. Oh, iya. Pertama disambung dengan beduk di mana-mana. Aduh, beduk masjid. Masya Allah. Cuma kalau pemanya Pak Tuan Koti begini, kayaknya ada yang kurang apabila masyarakat Gorontalo pada waktu itu dia mau ngatili ayah, dia sanangon dia mau ngatili aja masurulo tili ayah. Merasa dianggap yang kurang, ada yang kurang kalau tidak mau basurulo dengan tili ayah itu. Iya. Iya, Biar orang tua nanti berupaya bagaimana cara mendapatkan telur, santan itu yang penting pada malam pertama itu harus ada tili ayah. Sebelum Siapa kita yang pertama ya? terima kasih sebelum kita berbicara tili ayah Iya. tadi kita mengawali dari bagaimana kita memasuki Ramadan, memasuki Ramadan. Nah, sebentar kita bicara soal tili ayah. Iya. Tili ayah itu biasa dia
makna mebili itu tertili di ayah. Ah, Iya, jadi sahabat Telepani ayah itu artinya kalau di Gorontalo ayahanda atau lurah gitu. Dekat. Dekat, tertili di duduk, ayah. iya, dekat dengan Imelu itu Ya, sebenarnya itu. Bu, Imelu Imelu. Ramadan Iya, itu. Imelu. Cuma saya punya harapan begini. Imelu itu apa artinya? Huile imelu baik. Huile imelu Menegur, itu ketegur. Menyapa. Menyapa. dan menyalami bulan suci Ramadan berdasarkan hadis Nabi. Menyambut ya, menyambut. Marhaban ya Ramadan, Ramadan. menyambut bulan Ramadan. Oh, iya. Biasa karena kecintaan kita kepada sesuatu mungkin kita katakan anak uhibbuka atau bahasa asingnya I love you, tapi Ramadan langsung dia mau dia I love you Ramadan. Tidak boleh ya, tidak boleh I love you Ramadan. Itu mempermainkan atau mengenteng-entengkan syariat. Jadi tetap marhabannya Ramadan. Nah, cara marhabannya Ramadan buat ongongala untuk tohulon dalam butia utilang bulan Joko arifan lokal itu punya ciri yang tidak boleh terlupakan. Antara dia melo olia melati yang itu dia letak melihulolim. Kenapa bukan mandi durian? Ya, mau ulimu hilang mali. Pertama, kenapa ya harus jeruk ya, mandinya kulit jeruk. Iya, mandi. Atau hanya nama itu, Tuan Kodi. Tapi sebenarnya jeruknya itu Jeruk. ada di dalam air, kemudian dipakai mandi. Filosofi lo limo boti pohinggi dia panguto itu. Pohinggi dia panguto. Panguto boti dulu dalal. Panguto itu po oto rumah penyakit sebenarnya. Panguto itu penyakit. Penyakit. Atau bau. Nah, kita menganggap panguto itu dalam bahasa Indonesia sepintas lalu bau amis. Tapi dalam bahasa filosofi lo mengotiam bundo, panguto boti dulu dalal. Utia mali pituala undiala panyaki, utiam olo mali undiala lo panguto botie panyaki boti dulu adalah panyaki ondo, memang dia ondo penyakit lahir atau penyakit batin. Di samping dia menghilangkan bau amis, juga menghilangkan kesan yang tidak bagus. Sifat yang kurang bagus itu. Filosofinya ke sana. Ya, pilihan oleh betul-betul Iliala itu kan toh heliolimu, imeng itu. Diam itu. Itu filosofinya. Ya, plasenta disiram dengan jeruk. Plasenta atau bahasa hari-hari kotubang ya. Itu sebelum ditanam itu disiram dengan pohinggiria itu. Pohinggiria panguto itu. Ditolong dulu. Untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Bau yang tidak enak dalam batin itu artinya kesombongan, keangkuhan, merasa hebat. Ikan yang sudah kebaru ditandur betul. Iya, gatal. Iya, betul. Luar biasa. Jadi filosofinya itu sampai sejauh itu ya. Mereka itu berpikir dengan dua pola pikir mengotium bunda boti. Orang-orang tua kita dahulu berpikir dengan akal pikiran, juga berpikir dengan mata hati. Sehingga dia malu pilih lah. Pilih nenek boti bol dah tahu. Member arti nenek itu lebih dah tahu dia. Alhamdulillah di kesempatan ini di sahabat-sahabat Studio Telepani, jangan nanti kita disebut taklid buta ya ketikutan saja mau polihulolimu tapi makna itu yang kita kurang paham. Ada makna yang terkandung. Alhamdulillah melalui kesempatan ini sudah disampaikan oleh Tolkoti walau makna buat kita polihulolimu. Paling tidak untuk warga masyarakat Gorontalo ya, sahabat atau mungkin orang-orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo yang berada di luar daerah bisa nanti nonton podcast kita pada hari ini, insya Allah juga akan tahu. Saya pun baru tahu bahwa seperti itulah makna. Nah, kalau perempuan itu kan Tuan Kodi, nenek-nenek saya dulu itu biasa kami itu dikasih bongo biloti. Betul. Kelapa yang disangrai, kemudian ada daun onumo di sana, ada daun jeruk, kemudian ada daun pandan, wangi-wangian seperti itu. Kalau mengotiam butuh tidak boleh kalapa musa. Jadi saya sebelum lanjut ke perbincangan ini, saya selaku masyarakat kota Gorontalo, jujur saja sangat senang. Kemudian terobosan Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota ini luar biasa, karena kalau tidak kita hidupkan ini budaya kita, maka akan tenggelam. Hanya kita dihadapkan dengan dua sisi.
menerima budaya asing, budaya barat, atau mempertahankan budaya daerah. Jadi dihadapkan dengan dua pilihan. Ya. Tadi ti ibu mana Tanggulo Obongo ya, Tanggulio, Kalapa Musa, Muluhu. Itu juga untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap di kepala, lepas dari alumun. Dan itu bisa menyuburkan rambut ternyata. Bahkan kalau beto atau Manggata, rumput-rumputan itu gagal sekali. Ya. Biasanya manggata, nah itu manggata juga termasuk puo, mali suburu. Oleh itu. Sekarang lagi lantai lo panas lo sauna, modern. Modern sekarang. Indo mah Kalimantan tanah dia di sauna, padahal Tanggulnya di Hadijah misalnya. Padahal sauna itu ternyata setelah saya telusuri, maaf karena versi saya bahasa Arab, sauna itu bahasa Arab ya. Sauna ya sunu sauna, modaha tingong, modaha bolo bawa. Mau tidak ganti le Kalapa Musa itu mah tren bocok oleh mau ya. Iya. 45 menit itu. Praktis tinggal dicolok keluar bau. Di salon-salon sekarang udah pakai itu. Kalau saya tadi Bu di Madilemon itu saya teringat dengan setiap malam pertama Ramadan itu orang tua itu berlomba-lomba datang ke pegawai syarok untuk minta dipotongkan lemonnya itu. Gitu? Iya, memutulimu untuk mandi besok paginya. Betul. Ramadan. Itu mungkin identik dengan itu maksudnya apa lagi? Kalau kita mau lihat itu yang saya bilang, kalau kita lihat sepintas lalu konsep-konsep begini, lalu misalnya kita ukur dengan Al-Quran sebenarnya dimulai dari 4 huruf Iqra, baca, bukan sekedar baca tapi indua, opataka, baca dan ditelah, itu apa tujuan. Kenapa mau nama dari salada, lo nggak dia lo ada tukang bengkel atau lo nama dari basi. Ini juga perlu kita perbincangkan dengan penghormatan untuk para ulama juga itu artinya memohon doa restu dari mereka ya. Termasuk ibu ada salah seorang jamaah Masjid Agung menjelang puasa itu lo nak mati deh latih pilih limuti kama ili dia mau pilih 2 ali latihan mahekala jameli di papalati odong kompio-pio kalau mau ngopanggola ya. Sekarang kan kita nggak seperti itu. Dalam bahasa Gorontalo itu ada istilah ya, saya kok mau ngopanggola dulu. Ada mau ngopanggola dan ada mau ngopanggolo. Mau ngopanggola itu orang yang tua tuh. Kalau mau ngopanggolo yang dituakan dan memang dia punya ilmu. Punya ilmu. Jadi itu yang tapanggola, tapanggola. Tuan Koji saya ingat ada lagu dia bilang Mongo Panggoba, ada juga Panggoba. Apa itu? Kalau Mongo Panggoba poli orang-orang tua kita yang mahir di ilmu falakia. Ilmu falakia. Kapan mereka bercocok tanam? Itu tidak boleh Panggoba. Saya pikir sebelum saya tahu artinya ini dari Tuan Koji, saya pikir orang itu menyanyi keliru. Itu bukan Mongo Panggoba, tapi Mongo Panggolo dan Mongo Panggola. Beda. Mongo Panggoba, Mongo Panggola. Mongo Panggolo ada 3. Jadi kalau Mongo Panggoba yang mahir di bidang ilmu perbintangan. Kalau mai itu apa meli Panggoba itu karena sudah belum lebih deh. Iya. Betul. Yang ahli ilmu palak. Ono talenga biasa dipul tamangnya teh odu awak molu itu. Apa itu talenga? Talenga. Kalau di Minahasa biasa disebutkan tonaas ya, yang punya ilmu. Kalau saya mendengar bukan pawang itu Tuan Koji. Pawang. Iya, pawang betul. Jangan terlalu banyak diksi atau kata-kata yang asing yang dilontarkan oleh bahasa Gorontalo. Jangan di kesempatan ini, jangan nanti timbul lagi Mama Tolopani ini talenga ini mau diartikan apa lagi? Karena Tolopani ini itu toleransi lokomotif peradaban perdamaian negeri. Apa lima talenga politik bu semua bilang kemarin apa polin talenga ini? Harus terlalu banyak sih sebelum terlalu banyak kata. Nggak apa-apa kan Bapak dia, nggak apa-apa kalau menurut saya biar masyarakat itu bisa tahu apa itu Tolopani artinya inovasi, tetapi oleh Kemenak Gorontalo kemudian diambil menjadi ada akronim tapi nggak masalah. Itu kan cara kita kiat-kiat inovasi untuk mensosialisasikan bahasa Gorontalo kepada masyarakat yang
gitu. Ya. Nah, Baik, nanti nggak insya Allah apa-apa. itu nama Lamalani itu nanti di bulan Ramadan nanti ada lagi konsep yang tersendiri yang akan dibuat oleh kepala kantor ini. Ya, Mas. Kalau Sekali lagi Lamalani itu Ramadan Pak, bukan lama di rumah dilani, Iya, bukan, iya, bukan. Lamalani. Lamalani berarti maksudnya Itu cuma bahasa pikah ya, Iya. bahasa pikah itu bahasa Saya- bercanda. Tua mungkin itu Iya. bahasa orang tua itu Saya Ramadan pikir- yang Lamalani mungkin. Iya, iya, iya. Orang yang- Saya pikir tadinya Lamalani itu hanya marga seseorang, ternyata ada artinya. Lamalani Iya. Ramadan. Baik, Tuan Kadi, kita lanjut yang tadi. Terus apa tadi bongo ya kan? Iya. Bongo. Terus apa Kelapa lagi musa. kebiasaan? Iya. Bongo musa ya, Yang kelapa kedua musa. biasa dia tinggal dia Muhammad Talang Gilala, termasuk itu alipo batang oile pohutume pada. Sebenarnya itu Talang itu. Gilala. Talang Biasanya Gilala ibu-ibu itu tak artinya memakai itu, mengutiru tak mau menghubui ibu-ibu. Padahal, Ya. iya bener iya. Saya Iya. ingat waktu saya kecil itu, pokoknya kalau udah bulan Ramadan seperti Iya. ini pasti dipakai badaa. Betul. Kalau sekarang tinggal Nah. diganti dengan masker, Masker, Iya, betul. masker lu. Supaya model wajah itu orang tidak tertarik dengan kecantikan. Itu filosofi. Begitu. Ya, itu Tapi filosofi. kalau di bulan Filosofinya Ramadan Bu, itu. di bulan Ramadan itu kalau orang yang pakai bedak itu pertanda bahwa dia tidak puasa, berarti dia datang bulan. Iya. Iya, iya Kalau- betul betul. iya, Iya. gitu. Karena itu kalau bedak. lagi sholat kan sebentar-sebentar Iya. luntur oleh air Iya. wudhu. Makanya Tapi ditandain rupanya dengan ada itu, maksud dengan bedak itu, iya. Pak Nasrul. Kalau di bulan Ramadan itu Bu, kalau di bulan Iya. Ramadan itu anak gadisnya kalau umpamanya dapat Betul. haid Iya. disuruh pakai bedak sama orang tuanya. Berarti itu Halo, keliru. ada lagi orang temui bele Temui utuh. bele utuh, Iya, ya. berarti keliru Batu itu. tuh pakai. Mestinya selama Ya. bulan Ramadan perempuan itu berbedak, Betul. pakai bedak tebal, udah kayak Ya. pantomim, ya Ya, orang main ya, pantomim. ya. Maksudnya itu biar laki-laki yang melihat tidak akan Betul, tertarik. ya. Wajah aslinya tidak kelihatan, biar orang tidak kelihatan, merasa. sehingga tidak menyebabkan bapak-bapak batal puasanya gara-gara memandang wajah perempuan cantik. Nah, luar biasa. Nantinya ada yang kurang. Motivasi hidup bagi laki-laki itu kan perempuan. Kalau melihat banyak kayak monster begitu kan. memang itulah. fitrahnya itu. Perempuan akan kelihatan Betul. seperti monster di bulan Iya. Ramadan sehingga tidak menggoda laki-laki. Iya, Jadi betul. maksud orang-orang tua kita dulu itu sangat baik Betul. ternyata. Wah, saya baru tahu sekarang itu filosofinya Ya. seperti itu, Masya Allah. Nah, mereka bukan cuma berangkat dengan pemikiran begitu, tentunya ada landasannya, ada Iya, jelas. iya. Karena mereka tahu bahwa mar'atun itu kan orang yang selalu dilihat. Iya. Memulai disebut mar'un itu kan lihat. Iya. Oh, Makanya dengan bahasa itu mereka ambil sebagai bahasa filosofi lilingalia bulan suci Ramadan. Artinya dia walaupun misalnya dia menggi pahala paling tidak boleh hilang butuh pahala teh puasa. itu. Jadi di bulan Ramadan ini Bu, melalui kesempatan ini saya pribadi Iya, menghimbau udah kepada tahu Ibu berapa untuk menyampaikan kepada ibu-ibu yang ada di Iya. kantor untuk pakai bedak Bu, supaya laki-laki tidak akan tergoda Ya. dengan Oh di tole betang tama ati malo tama mo hiles tau mamo nikah ibu. Iya. Ngomong holat jadi dum keluar bo mahe tunggu deli di he mamona de to. di doa Kalau tidak dulu, tahu. kalau dulu kan pakai bele uto ya. Bele uto itu kan Ya. kain iya, sarung iya, yang iya. kemudian tinggal Iya. mata yang kelihatan. Iya. Kalau sekarang biar pakai masker Ya. saja. Tuan. Ada juga Bisa istilah diganti lain dari dengan bele masker. itu tapi itu kurang populer, kurang masyhur to kalangan mengutio bunda Iya. mulo mohiwangu boleh Oh, mohiwangu Bu, ya. Nah, ini tertutup rapat. Betul. Nah, Iya, cuma iya. ada orang mengkonotasikan on mohiwangu itu boro dah butuh pakai. Iya, iya, Bubu. iya. Apa sih atap ya roda, Ya, ini Pak, roda, dipakai ya. atap. Gerobak yang Ya. ditarik oleh sapi kemudian dipakai atap itu uang Ya. bubu namanya. Oh. Padahal maksudnya batu tuh Pakai, beli bele utuh. Iya, menutup diri juga Ya, selama menutup diri, bulan betul. Ramadan. Betul betul. Ya. Nah, makanya itu kemudian perempuan Gorontalo itu dinamakan Tadulah. Iya. Ya kan? Iya. Dia kelihatan hanya di siang hari. Iya. Siang hari pun dia memakai bele utuh itu Bele tadi utuh, ya. betul. Jadi memang Ya. budaya-budaya Sepanjang Gorontalo- Ramadan oh itu ibu. Sepanjang Ramadan ya. Kan di luar Ramadan tidak. Ya, ada kalanya cuma Ada pakai juga. juga Oh yang yang kan dia seperti sudah itu. terbiasa dengan tumpahan didikan anyaman sulaman Ramadan, bahkan memulai tamu tahu. Iya, 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 betul betul. Masya Allah. Jadi benar-benar perempuan sudah pakai apa bele utuh, begitu dia buka bele Iya. utuh pada badaa lagi. Iya. Iya. Ya. Nah, tadi pilihan badaannya itu ini tadi Tuan Kodi bilang
batang apa Ya, sih? Talang Mangga. gila, talang gila Ya, itu. Batang mangga. talang gila lawan Talang juga gila, iya. alipo oilen. Kulit mangga Iya. ya, kulit batang mangga. Itu kenapa ya harus batang mangga yang dipakai Tuan Boy? Bagaimana Bu? Yang dipilih tadi itu untuk bahan membuat badak. Supaya tidak rusak muka. Nah, baru kalau bahasa Indonesia badak kan bedak. Setelah ditelusuri bahasa badak itu diambil dari kata Arab badak, memulai. Oh, Jadi iya, mengawali Ramadan mulai dari diri sendiri. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya, wadah. Iya. Nah, itu kemudian mungkin udah bisa sampai di maksud Pak Iya. Nasrul tadi mengenai tili ayam. Tili ayam, betul. Tili ayam itu kan daripada santan, telur, betul. Iya. terus apalagi gula merah. Gula merah. Iya. Nah, saya dengar-dengar bahwa kenapa tiri ayam itu ada di setiap sajian sahur maupun buka di bulan Ramadan itu, Iya. katanya itu bisa apa ya, menghilangkan rasa haus kita sepanjang hari. Benar itu Betul. Pak Padi? Kalau kita mau lihat, disunatkan bagi orang Islam itu tak mau buka yang manis-manis. Iya. Tidak ada kurma biar cuma gula sepasir. Berarti orang tuh mau buka, mame mula bubur ayam upetan. Bukan tidak boleh, dia mali. Tapi sunat itu tidak apa apa dong. Dia dapat malu buka lalu hurma atau yang manis. Yang manis. Dari itu mah Ini memetahu terbalik ayam. dengan di zaman baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda itu, kalau buka puasa itu cukup saja sebutir kurma. Iya. Kalau kita Gorontalo nanti itu pusar itu sebesar biji kurma, Iya. baru bisa berhenti. Begitu. Kita main-main Iya. aja Iya. kan, bercanda-bercanda. Kenapa? Yang tadi disampaikan oleh Tuan Koti tadi, yang manis-manis sekarang tiba buka puasa kita langsung santap bubur ayam. Iya. Dan tidak ada, maksudnya tidak ada pertimbangan Iya. lagi itu. Iya. Dia tidak membatalkan puasanya, Iya. tetapi lebih santun lagi kalau kita mengikuti koridor yang diajarkan oleh Iya, Rasulullah Rasulullah SAW. SAW. Iya. Bahasa kiasannya korma, karena tolong tuh dia korma tialikan, tanda hutu kola, barangnya manis-manis, Yang manis-manis, iya. barang yang manis-manis. Karena itu memang sunnah Rasulullah SAW. Dengan catatan hukum begini, mati tahu, dan malah potong maghrib dia mau buka. Tidak boleh, dia melanggar ketentuan Allah. Iya. Berarti kahududullah fala takrabuha. Ma'ilatur melo ya uti. Boleh mampu itu dia malah foto tarawih merijiki tidak boleh karena kita Iya. tidak mengikuti aturan Iya. petunjuk Menyegerakan konsepnya. buka. Bahkan malah menyiksa diri. Iya. Jadi kembali ke pilih ayat tadi Pak Nasrul Ibu komentar Ya. bahwa itu pertama ya kita jadi sehat. Yang kedua filosofi Putita B itu masya Allah di mana-mana Putito. Iya, putito, telur ya. Telur. Ya. Biasanya juga ulta beta tadulahu. Ya. Kan Anak mabi aterio kan. Ya. Tapi alul Putita ini mohon Ya. maaf ya tidak Ya. tidak jorok tapi itu falsafah Ya. yang ditanamkan oleh bidan kampung atau oleh hulango. Ya. Tapi lu mulai Putito to. Ya. Kok dia malolo ya meti hulang cuma hile. Maaf buat ya ibu Ya, ya. Pak Kiai Nasrul. Diminumkan telur. Itu filosofinya adalah mau bahari putih itu malimu wa putih itu tahu di pemal itu filosofinya bermasalah-salah begitu. itu beda Iya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini, pesan moral untuk anak Iya. gadis yang baru saja akil balik, Iya. diminumkan telur. Telur. Biasa kan kita mandi Iya. lemon. Ya, saya ingat saya diminumkan telur, bahwa ada pesan kepada anak gadis bahwa anakku, yang boleh kamu minum adalah telur ini, ayam. baru telur ini, bukan belum boleh telur-telur yang lain. Maksudnya itu laki-laki gitu ya, pergaulan telur dibatasi. orang jangan dulu. Ya, seperti itu. Ini Masya bahasa Allah. santun. Bahasa Pada santun. popo lo leto dungo potret itu supaya punya akidah yang kuat. Pada popo itu ada topping warna Iya. putih lagi, Iya, licin dong. iya. Mesti hati-hati melangkah hidup. Iya, iya, betul. Masya Allah. Banyak sekali Banyak. filosofi yang berdasarkan Quran dan hadis. Iya, semuanya tetap berdasarkan dari sana, tapi kemudian implementasinya dalam bentuk budaya-budaya lokal. Iya, Ya. betul. Kalau misalnya kita mendengar istilah membudayakan akidah atau misalnya ada istilah membudayakan syariah,
itu bukan berarti agama atau akidah itu dijadikan budaya. Ya. Nah, tidak dipahami begitu, bukan begitu mafhumnya. Yes, ya. Itu mafhum muhalafannya. Makna yang tersirat kalau kita lihat adalah menjalankan akidah itu dengan sungguh-sungguh atau sepenuh hati, tidak boleh separuh-separuh. Itu maksudnya. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti bukan di komenak buti akidah mah puhute budaya, bukan itu maksud ibu komenak, bukan. Tetapi menjalankan akidah karena budaya itu kan daga budi dan daya, mengoptimalkan perasaan dan pikiran. Kadang tiap saja Elisa bilang, oh tikali buti agama mah puhute budaya, bukan itu maksudnya. Tapi ajaran-ajaran agama syariat Islam menyatu dengan budaya Betul, yang ada, ya. sudah ada lebih dulu dalam masyarakat, gitu ya. Oke Pak Nasrun, Ya. Baik. Sepertinya perbincangan kita untuk pekan ini sudah cukup. Iya. Insyaallah akan Mohon kita maaf sambung. kalau berkelebihan onlo tilala dia boleh bingkira bandala wono lolo ya dia dito maaf pali itu wono lolo ya di tangga to maaf mengota to. Alhamdulillah Tuan Kodi dan Ibu Pak Kantor Kementerian Agama cukup menarik ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Sehingga melahirkan ilmu-ilmu yang tadinya tertanam yang tidak kita ketahui maknanya. Alhamdulillah dengan perbincangan ini sudah mulai muncul hal-hal yang pernah kita menjelaskan tahu sudah jelas. sekarang kita tahu. Dan melalui gitu. studio Tulpan ini, alhamdulillah akan kita sosialisasikan Bukan hanya lebih kita lagi. ya, mudah-mudahan nanti para penonton juga akan tahu. Insya Allah, iya. Nanti kita akan sambung lagi Iya, pekan depan. Insya Allah. Ini ada pembicaraan kata-kata yang baru ini yang kita belum Iya. pahami sekarang sudah muncul juga dengan adanya itu Lamalani yaitu bulan Ramadan. Iya. Ada Panggoba itu ada ahli falak, ilmu Iya. falak dan lain dan sebagainya. Alhamdulillah. termasuk Katulistiwa ya, Katulistiwa, iya, iya. luar biasa. Dan Indonesia Iya. juga. Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia nanti ibu sendiri yang menikmati sendiri, kita tidak, karena Indonesia itu kata Tuan Kodi tadi Anissa, Asal katanya. perempuan. Artinya Anissa itu mungkin karena Indonesia ini cantik, Iya. iya kan? Iya. Alamnya cantik, nah sehingga dinamakan Indonesia. Oh, Seperti iya. itu. Saya juga sedikit iri dengan itu tadi itu penyampaian, tetapi tidak apa. Terima kasih begitu kenyataannya. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Tulpani yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup menarik ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Kodi Cahadi Lomondalo, Bapak Haji Rasid Kamaru, pada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama, sertakan terima kasih sudah bersedia hadir bersama-sama kami di studio Tulpani. Dan para pemirsa semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut dengan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang sama populernya dengan kedua tokoh kita ini. Dan marilah pertemuan pada pagi hari ini atau perbincangan pada hari ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.